Awan tayo. Well, 20 minutes later. Oke, kembali ke Galaxy Channel. Dan kali ini kita sedikit bergeser tentang vlog berkaitan dengan Kampung Melayu. Jadi seputar Warta Kamlay ya. Nah, dalam kurun beberapa hari belakangan, maksudnya menjelang memasuki awal pertengahan Nifsu Sa'ban, jadi sudah banyak beberapa warga dari Kampung Melayu yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi terkait memang ada beberapa orang yang memang sudah cukup uzur ya, masuk usia lanjut. Nah, yang uniknya memang di dekat rumah sini sudah ada beberapa kejadian. Sudah ada pertama diawali oleh takmir masjid yang saat ini sudah memasuki 9 harinya tahlil. Lalu berlanjut dengan ada satu tetangga di sini keturunan Arab meninggal juga, namanya Ali Karim. Nah, yang ada kejadian unik yang ketiganya ini adalah masih di depan rumah persis, Ma'aluh ya, masih keluarga juga dari kami, ada nilai kerabatan yang cukup dekat. Jadi pada saat sebelum meninggal ini menyempatkan menjenguk untuk melakukan sekedar kunjungannya ke almarhum. Ternyata pada saat di depan almarhum sempat kolaps, pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Jadi hanya berurutan hari yang satu hari saja. Lalu berurutan lagi ada kejadian yang pernah menjadi takmir juga di Masjid Babu Salam, cuman meninggalnya di daerah Jogja. Ya karena ada hubungan yang cukup baik sesama warga, jadi semua ada yang meninggal pasti diadakan beberapa kegiatan tahlilan yang saat ini dilakukan di masjid memasuki hari keempat plus dengan ada namanya kegiatan nyusur tanahnya ya. Jadi pada hari saat pertama kali dikubur itu akan ada dirayakan malamnya, istilahnya nyusur tanah kalau kamu di sini. Lalu dengan tahlilannya 3 hari. Nah, itu sedang berjalan, ternyata di sebelah timur dari rumah ada lagi kejadian. Meninggal lagi, ya juga sama cukup uzur. Ya intinya semoga setiap individu yang sudah mendahului kami di sini semoga mendapat berkah dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan yang sebaik-baik jalan pulang. Nah, terkait dengan berita kematian adalah seperti yang kita ketahui, kewajiban mengkafani, menyolati, mengubur, dan apalagi satu lagi, memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Nah, kita akan melihat seperti apa rangkaian dari kegiatan warga yang ada di Kampung Melayu dalam memperlakukan jenazah. Kita akan lihat ya seperti apa. Lanjut. Lepas sudah itu tangan dua tangan sakit. Oke, ini suasana penghantaran jenazah dari warga Kampung Melayu Tengah
yang kita hantar ke lokasi pemakaman Bintaro. Jadi sekitar berjarak 1 km dari kampung. Rame dia Tar? Ya, matiin. Bro, ini lihat betapa ramainya orang-orang yang menghantar. Selain meninggalnya juga bagus di hari Jumat. Jadi mayatnya dihantar pasca sholat Jumat, sambil cuacanya juga setengah-setengah mengalami mendung. Oke, sedikit jarak 20 meter dari jenazah yang sudah dibuatkan apa namanya? Keranda mayat itu apa istilahnya orang sini bilang? Kurung batang. Kurang bisa deket lagi. Ayo dah, rekam dah, rekam. Rekam dah. Rekam samping ini. Oh, rekam terus. Oh, udah. Belum ya? Awan tayo. Pembacaan talqin dan doa juga akan dipimpin oleh Ustaz Andani. Sedangkan kata-kata takziah sekaligus sambutan atas nama keluarga akan disampaikan oleh Ustaz Haji. Mau ke makamnya Mbah? Mbahnya yang Mbah siapa? Oke, selain menghantar jenazah, tentu saja ini adalah kesempatan kami untuk menjenguk juga makam orang tua di sini. Kita akan coba lihat ya, dekat karena juga jarang ini. Kemarin Lebaran nggak sempat. Mbah ini, duduk. Ini Mbah apa itu namanya? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim. Loh, kok enggak tahu kecil dulu Atar belum lahir. Oh iya, Atar lahir udah meninggal ya. Ini mbahnya, ini buyutnya yang ini namanya Saleh Abdat. Abdat meninggalnya 1958. Itu mbah ini ini Jidamin ini Jidamin. Iya, Jidaminah. Yang itu kakaknya sebelahnya itu. Iya. Hasan Abdat namanya. 1987. Apanya? Hah? Itu warna kuning harusnya. Yang mana? Tuh. Oh, kan sudah dicat lagi. Nah, kita berdoa lagi di sini. Ini famnya bin Abdat ya. Sekaligus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur buat para semua pendahulu. Intinya begini, dalam proses pemakaman di Kampung Melayu itu ada dua versi ya. Kalau pemakaman di sini yang kami kunjungi sekarang ini adalah komplek yang masih bergaris turunan Arab di sini ya. Fam Arabnya ada, seperti juga neneknya Atar ini masih famnya Abdat. Lalu berikutnya di sebelah kompleks sebelah sana baru beberapa warga Kampung Melayu yang sudah merupakan suku Kampung Melayunya sendiri ya. Dan ritualnya biasanya nanti setelah pasca penguburan, biasanya nanti malam ada yang namanya diistilahkan dengan nyusur tanah ya. Nyusur tanah sendiri adalah perayaan sekedar memperingati yang meninggal di hari pertama pasca penguburan. Baru selanjutnya akan diadakan acara tahlilan. Tahlilannya sendiri ada ada biasanya 3 atau istilah orang lokal sini nelung ya. Terlalu ada yang 3, 7 hari sampai 9 hari, tergantung kemampuan dari pihak keluarga yang ditinggal. Jadi seperti itu, dan kita akan, seandainya masih ada kesempatan, kita akan liput lagi acara tahlilannya seperti apa.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Galaksi sekalian. Jadi terkait dengan acara penguburan Bapak Sofyan ya, almarhum Bapak Sofyan yang terakhir kemarin dilakukan, ini sudah memasuki malam yang kelima. Jadi semenjak dari nyusur tanah hingga 5 hari berikutnya, saya tidak sempat bisa menghadiri acara tahlilnya. Dan baru malam ini akan coba untuk bisa hadir ke sana. Termasuk dengan si kecil Atar. Jadi sekaligus kita meliput beberapa seperti apa sih kegiatan tahlil yang ada di Kampung Melayu. Langsung ya, ketemu. Ba'da sholat Isya, jemaah-jemaah yang di masjid juga akan langsung menuju ke rumah Sohibul Bait. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا sedikit tentang kelanjutan dari prosesi pemakaman pengurusan jenazah. Yang semalam terakhir kita lakukan adalah mengunjungi lokasi tahlilnya yang memasuki hari kelima. Tadi malam hari ke-6 dan saya tidak sempat hadir. Dan nanti malam lagi adalah hari ke-7. Seperti apa acaranya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, la ilaha. 1 orang dengan dana sebesar 2 juta rupiah. Ya, insyaallah kita akan sekolah bersama. Tunggu aja sebentar. Tuh, dianterin kita itu. Sudah. Belum. Atar ke atas. Ini kuning. Tuh. Berapa? Ini mungkin tadi musim ini. Ini tuh. Nah, ini pegang. Ya, makasih. Yuk jalan. Itu. Itu belum itu hitam warnanya sendiri itu. Awas itu isinya. Nah teman-teman, ini dari hasil kita kunjung tadi di hari terakhir, merupakan hari ke-7 ya, malam tahlilan. Dan ini merupakan paket nasinya biasanya disajikannya. Jadi seperti ini, lumayan menunya, cukuplah sebagai makan malam. Nah, untuk detail-detail kisah tentang seperti apa proses pengadaan, proses seperti apa penyajian dan bagaimana liku-liku seluk-beluk keterangan yang lain nanti akan saya jelaskan. Kita nikmati dulu sajian makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita jadinya sudah secara ringkas mengikuti sebuah rangkaian dari rutinitas ya, cara mengurus jenazah yang ada di Kampung Melayu. Nah, sebenarnya pada intinya diawali dengan seperti ini. Misalnya ada satu pihak keluarga yang mengalami musibah kematian. Biasanya keluarga itu akan langsung menuju ke masjid untuk memberikan sebatas satu kertas pengumuman
yang akhirnya dia akan disebarkan di beberapa masjid sekitar yang masih dalam satuan lingkungan kampung. Dimana kenapa seperti itu? Karena biasanya untuk sekedar memberitahukan ke beberapa kerabat ataupun juga rekan-rekan dari si almarhum atau almarhumah ya selama hidupnya, mungkin dia itu teman SMP-nya, masa kecilnya, jadi semua pada tahu dan punya kesempatan untuk misalnya melakukan takziah. Berikutnya, pada saat seperti itu nantinya di Kampung Melayu juga anak-anak dari kelompok remaja masjid juga sudah mulai keliling untuk melakukan, ada istilahnya iuran kematian kalau di kami. Jadi memang agak sedikit beda. Kalau di Kampung Melayu Bangsal, satu blok komplek lagi yang arah barat menuju pantai ya, di sana sendiri ada yang diterapkan istilahnya dengannya rukun kematian, di mana di sana ada beberapa warga yang terhimpun dalam satu kelompok, yang artinya dia setiap bulan wajib menyisihkan sekian dana yang sudah dibesarkan, besarannya sudah ditentukan. Lalu pada saat yang bersangkutan meninggal, biasanya nanti baru beberapa dana-dana yang terkumpul itu akan disalurkan ya sesuai dengan kebutuhan sang mayit. Misalnya itu mendapatkan kain, lalu ada kebutuhan untuk pembuatan keranda, apa ya namanya itu ya, lupa lagi saya istilahnya. Jadi semacam keranda yang sementara, jadi nanti pun kalau dikubur dia akan dimasukkan, termasuk juga dengan kain kafannya. Lalu ada beberapa kardus air minum untuk kebutuhan tahlil, seperti itu. Nah, tapi kalau di Kampung Melayu Tengah, di tempat kami itu agak sedikit beda. Dia tidak ditentukan besarannya. Jadi siapapun warga, siapapun keluarga yang mengalami musibah kematian, dia akan wajib dibantu. Nah, iuran itu sifatnya secara sukarela ya. Jadi ada yang besar kecilnya, terserah yang terkumpul nanti bagaimana. Nanti dapatnya pun juga hampir sama seperti yang di Kampung Basal. Jadi ada prioritas kain kafan, terus kebutuhan pembuatan materi, kalau keranda dan semacamnya itu sudah ada ya, alat untuk memandikan mayat itu juga ada, termasuk juga tanpa perlu menyewa terop karena sudah di masjid sudah disediakan, termasuk juga penyediaan air dan beberapa tambahan uang besaran 500.000 atau berapa waktu, saya kurang paham juga, yang artinya ini untuk diberikan pada keluarga yang ditinggal untuk sedikit membantu biaya takziah atau rutinitas ritual tahlilnya. Nah, seperti itu. Tapi besaran ini pun masih juga akan ditambah oleh beberapa pihak yang lain ya. Kalau di sekitar kampung kami sendiri biasanya yang penyumbang itu bisa juga sifatnya personal karena mungkin ada kekerabatan, atau juga dari salah satu, misalnya ini kami juga punya salah satu anggota legislatif yang terpilih di sini. Nah, biasanya itu dia juga menyalurkan bantuan berupa air minum berapa dus seperti itu ya. Itu yang baru tadi, seperti itu tadi ya. Jadi dari pihak kelompok remaja sudah menyertakan. Lalu ada lagi pihak ibu-ibu kelompok pengajian, biasanya itu yang paling cepat datang ya, pagi setelah berita kematian. Biasanya pagi itu langsung datang berbondong-bondong ke rumah almarhum maupun almarhumah dengan menghantar, bisa sifatnya beras, gula, minyak, yang tentunya itu juga sama untuk membantu pada saat nanti menentukan berapa hari melaksanakan tahlil ya, yang terpilih yang ada dengan alokasi 3 hari, 7 hari sampai 9 seperti itu. Nah, jadi ibaratnya dalam pelaksanaan tahlilnya memang diharapkan tidak terlalu memberatkan pihak keluarga yang ditinggal. Jadi yaitu masih ada sinergi kegotong royongan ya di tempat kami. Dan di lain itu juga ada satu sisi, biasanya kunjungan ibu-ibu yang ada ke takziah itu istilahnya di sini dengan membawa sesuatu itu ya, bawa beras, gula dan minyak tadi, itu istilahnya belangar di sini, dan juga bisa menyisihkan nominal tertentu misalnya. Karena itu mungkin satu grup dengan ibu-ibu tadi ya, yang keluarganya ada yang di keluarga itu. Nah, sementara istilah belangar sendiri itu memang sudah cukup dikenal dalam istilah orang Lombok sini ya, di tempat kami. Tidak saja di Kampung Melayu tapi hampir menyeluruh, istilahnya belangar. Nah, untuk kawasan Kota Mataram sendiri
belangar versi pemerintah pun ternyata itu juga ada, karena kami sudah pernah mengalami waktu mertua meninggal di kisaran tahun 2015 dan 17. Itu besarannya dari pemerintah. Jadi wali kota sendiri sudah mengeluarkan keputusan bahwa setiap ada warga di lingkungan Kota Mataram yang meninggal, pemerintah akan memberi juga bantuan, istilahnya belangar dari pemerintah sebesar 500.000. Nah, di tahun berikutnya sekitar 2018, uang belangar pemerintah ini sudah naik dari kantor wali kota ini sudah sebesar 1 juta. Jadi beratnya tadi itu ya. Jadi dari lingkungan sendiri sudah juga banyak juga yang membantu. Dari lingkungan remaja masjidnya juga ada, termasuk dari nanti kelompok-kelompok ya, tim orang-orang yang duduk di legislatif, termasuk dari pemerintahan kota sendiri sudah menyisihkan sekian dana, yang artinya juga semua dilakukan secara gotong royong, tidak memberatkan, dan intinya tentu saja ya ini sebagai bentuk wacana Islam. Kalau di sini mungkin nih wacana Islam ke ke kampung Melayuan atau seperti itu ya, mungkin dalam lingkup besarnya lagi nanti kelak dikenal dengan mungkin wacana Islam Nusantara itu sendiri. Jadi kiranya seperti itu bisa kalian saksikan ya. Sudah cukup jelas saya paparkan, yang tentunya juga beberapa orang-orang yang meninggal tadi memang rata-rata bukan salah dalam satu kesempatan syuting saya lakukan satu orang, tapi dia berurut ada beda-beda orang gitu ya. Di saat kesempatannya saya bisa waktu nimbrungnya di saat ini, nanti waktu penguburannya di ya kondisi mayat yang lain sampai yang berikutnya seperti itu, yang sehingga bisa menjadi satu rangkaian cerita. Ya intinya itu sebagai gambaran yang ada di Kampung Melayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Like, comment, share, dan tentu saja subscribe. Kita ketemu lagi di wacana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.